wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Excel Lorenza. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan melakukan pencast mengenai HIV/AIDS. Kemudian di sini ada poster mengenai HIV/AIDS. Apa itu HIV/AIDS? HIV singkatan dari Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyebabkan rusaknya atau melemahnya sistem kekebalan tubuh pada manusia. Kemudian AIDS singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan pada manusia. Kemudian di sini ada ODA adalah sebutan untuk orang-orang yang mengidap HIV/AIDS. Kemudian di sini ada gejala umum HIV/AIDS. Yang pertama, tidak ada gejala yang muncul pada awal terinfeksi HIV. Yang kedua, saat HIV semakin berkembang dalam tubuh orang, maka akan kehilangan kekebalan tubuh sehingga akan terkena penyakit dan tubuh pun kian melemah. Yang ketiga, seseorang akan mengalami demam, kemudian lelah, nyeri otot, sakit kepala, sakit tenggorokan, batuk kering, kemudian akan keringat malam hari, kemudian terinfeksi jamur dan lain-lain. Kemudian penularan HIV/AIDS yang pertama lewat cairan darah, melalui transfusi darah atau produk darah yang sudah tercemar HIV, lewat pemakaian jarum suntik yang sudah tercemar HIV yang dipakai bergantian dan tidak disterilkan, melalui pemakaian jarum suntik yang berulang kali dalam kegiatan lain, misalnya penyuntikan obat, imunisasi, pemakaian alat tusuk yang menembus kulit, misalnya tato, alat tindik, dan facial wajah. Yang kedua, lewat cairan sperma dan cairan vagina, melalui hubungan seks penetratif, penis masuk ke dalam vagina atau anus tanpa menggunakan kondom, sehingga memungkinkan tercampurnya cairan sperma dengan cairan vagina, atau tercampurnya cairan sperma dengan darah yang mungkin terjadi dalam hubungan seks lewat anus. Kemudian yang terakhir lewat air susu ibu. Penularan ini dimungkinkan dari ibu hamil yang HIV positif dan melahirkan lewat vagina, kemudian menyusui bayinya dengan ASI. Kemudian ada pencegahan HIV/AIDS, ada 3. Yang pertama pencegahan primer, kedua pencegahan sekunder, yang ketiga pencegahan tersier. Pertama, pencegahan primer dilakukan sebelum seseorang terinfeksi HIV. Hal ini diberikan pada seseorang yang sehat secara fisik dan mental. Pencegahan ini tidak bersifat terapeutik, tidak menggunakan tindakan yang terapeutik, dan tidak menggunakan identifikasi gejala penyakit. Pencegahan ini meliputi 2 hal. Yang pertama, peningkatan kesehatan, misalnya dengan pendidikan kesehatan, reproduksi tentang HIV/AIDS, kemudian standarisasi nutrisi, kemudian menghindari seks bebas, screening, dan sebagainya. Yang kedua, perlindungan khusus, misalnya imunisasi, kebersihan pribadi, atau pemakaian kondom. Yang kedua, pencegahan sekunder. Pencegahan ini berfokus pada seseorang yang mengalami HIV agar tidak mengalami komplikasi atau kondisi yang lebih buruk. Pencegahan ini terdiri dari teknik, screening, dan pengobatan penyakit pada tahap dini. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan atau menunda keparahan akibat yang ditimbulkan dari perkembangan penyakit atau meminimalkan potensi tertularnya penyakit lain. Yang ketiga, pencegahan tersier. Pencegahan ini dilakukan ketika seseorang teridentifikasi terinfeksi HIV/AIDS dan mengalami ketidakmampuan permanen yang tidak dapat disembuhkan. Pencegahan ini terdiri dari cara meminimalkan akibat atau ketidakmampuan melalui intervensi yang bertujuan mencegah komplikasi dan penurunan kesehatan. Kegiatan pencegahan tersier ditunjukkan untuk melaksanakan rehabilitasi daripada pembuatan diagnosa dan tindakan penyakit. Perawatan pada tingkat ini ditunjukkan untuk membantu ODA mencapai tingkat fungsi setinggi mungkin, sesuai dengan keterbatasan yang ada diakibatkan oleh HIV/AIDS. Tingkat perawatan ini bisa disebut juga perawatan preventif karena di dalamnya terdapat tindak pencegahan terhadap kerusakan atau penurunan fungsi lebih jauh. Misalnya merawat seseorang yang terkena HIV/AIDS di samping memaksimalkan aktivitas ODA dalam aktivitas sehari-hari di masyarakat, juga mencegah terjadinya penularan penyakit ke dalam penderita HIV/AIDS. Selain hal-hal tersebut, pendekatan yang dapat digunakan dalam pencegahan HIV/AIDS adalah penyuluhan untuk mempertahankan perilaku tidak berisiko. Hal ini bisa menggunakan prinsip ABCDE yang telah dibakukan secara internasional sebagai cara efektif mencegah infeksi HIV/AIDS lewat hubungan seksual.
ABCDE ini meliputi A. Abstinensia, tidak melakukan hubungan seks, terutama seks berisiko tinggi dan seks pranikah. B. Be faithful, bersikap saling setia dalam hubungan perkawinan ataupun hubungan tetap. C. Kondom, cegah penularan HIV dengan memakai kondom secara benar dan konsisten untuk para penjajah seksual. Yang D. Drugs, hindari pemakaian narkoba suntik. Yang E. Equipment, jangan memakai alat suntik bergantian. Jadi, hindari penyakitnya, bukan orangnya. Mungkin cukup sekian podcast dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.